Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Ayunda dengan NIM T2019 4050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik butir soal tingkat kesukaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Apa sih tingkat kesukaran butir soal itu? Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal tidaklah menunjukkan bahwa butir soal itu baik atau tidak, tetapi tingkat kesukaran butir soal hanya menunjukkan bahwa butir soal itu sukar atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu. Kegunaan tingkat kesukaran bagi guru. Yang pertama, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberikan masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Sedangkan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran yakni: pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Kedua, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan kurikulum di sekolah. Ketiga, memberikan masukan kepada siswa. Keempat, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. Kelima, merakit tes yang memiliki ketetapan data soal. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan saya jadikan sebagai rujukan dalam penyusunan soal untuk siswa kelas 4 pada mata pelajaran Akidah Akhlak mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah soal yang sudah saya buat, yang nantinya soal ini akan dikerjakan oleh siswa kelas 4. Di sini saya mengambil mata pelajaran Akidah Akhlak. Berikut ini adalah foto siswa kelas 4 pada saat mengerjakan soal. Ini adalah rumus tingkat kesukaran untuk menghitung soal objektif, yakni pilihan ganda. Rumusnya adalah P sama dengan B dibagi JS. Dan ini adalah kriteria tingkat kesukaran yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam menentukan apakah butir soal tersebut itu masuk kategori sukar, sedang, atau mudah. Langsung saja kita ke cara menghitung tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Di sini untuk kolom yang berwarna putih ini adalah nama-nama siswa yang telah mengikuti tes. Untuk kolom yang berwarna oranye ini adalah skor yang didapatkan siswa pada saat mengikuti tes. Di sini saya menetapkan untuk jawaban soal yang benar ini saya kasih skor 1 dan untuk jawaban yang salah saya kasih skor 0. Untuk rumusnya sendiri adalah P sama dengan B dibagi JS. B ini adalah jumlah soal yang benar, yakni terdapat pada kolom warna biru. Sedangkan JS ini jumlah seluruh siswa peserta tes, yakni ada 4 terdapat pada kolom warna putih. Maka cara menghitungnya adalah untuk soal nomor 1 jumlah soal benar ini ada 3. Maka 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. 4 ini didapatkan dari jumlah siswa yang mengikuti tes. Soal nomor 2, 4 dibagi 4 maka hasilnya 1. Soal nomor 3, 4 dibagi 4 maka hasilnya 1. Soal nomor 4, 3 dibagi 4 maka hasilnya 0,75. Dan soal nomor 5 ini adalah 1 dibagi 4 maka hasilnya 0,25. Setelah kita mengetahui indeks kesukaran pada tiap-tiap soal, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan cara menentukan apakah soal-soal tersebut itu masuk kategori sedang, mudah, atau sukar dengan cara kita berpacuan pada kriteria tingkat kesukaran yang sudah saya cantumkan pada tabel warna abu-abu ya. Untuk soal nomor 1 sendiri ini adalah 0,75, maka masuk kategori mudah. Soal nomor 2 hasilnya 1, maka masuk kategori mudah. Soal nomor 3 juga sama. Untuk soal nomor 4 0,75 maka masuk kategori mudah. Dan untuk soal yang nomor 5 ini 0,25 maka masuk kategori soal sukar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.